Perbudakan dilarang resmi di semua negara, namun itu hanya di atas kertas. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, pada 2023, lebih 50 juta orang di dunia hidup dalam perbudakan modern. Mereka dieksploitasi, dijual, dibeli, ditahan paksa atau karena utang. Ini anak-anak yang dipaksa bekerja sejak usia 5 tahun, wanita dinikahkan paksa, dan pria yang kehilangan paspor menjadi budak kontrak. Geografinya dari Libya hingga Brasil, India hingga Haiti. Perbudakan modern bukan belenggu. Ini penjara tak terlihat, dari mana sulit keluar. Di Mauritania, perbudakan ada dan bersifat turun-temurun. Anak budak dianggap properti majikan, seperti hewan ternak. Resminya dihapus 1981, namun baru 26 tahun kemudian, di 2007, menjadi tindak pidana. Menurut Amnesty International dan Anti-Slavery International, pihak berwenang jarang menuntut atau menghukum pemilik budak. Budak ditahan di rumah, bergiat pertanian, dilarang sekolah, dipukuli, serta dipaksa bekerja dari pagi hingga malam. Tanpa dokumen, mereka tak bisa pergi atau melapor. Walk Free melaporkan, 90.000 orang di Mauritania masih hidup dalam perbudakan turun-temurun. Seluruh keluarga, dari dewasa hingga anak-anak, bekerja di ribuan pabrik bata Pakistan setiap hari. Banyak yang terpaksa bekerja, bermula dari utang pinjaman pernikahan atau pengobatan yang dilunasi secara turun-temurun. Sistem perbudakan utang ini disebut ILO sebagai bentuk perbudakan modern paling kejam. Dokumen disita, kondisi penjara, upah minim, atau nihil. Wanita dan anak-anak paling menderita, mereka dipaksa mengangkut beban berat, mengaduk tanah liat, dan membakar bata 12-16 jam sehari. Pekerja tak bisa pergi, utang tak berkurang. Human Rights Watch memperkirakan, lebih dari 1 juta budak utang, ini ada di pabrik bata saja. India adalah negara dengan jumlah budak modern terbanyak di dunia. Menurut laporan organisasi Walk Free, ada lebih dari 11 juta orang. Perbudakan utang, pekerja anak, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa sangat umum serta mengakar kuat di sini. Terutama kaum kasta rendah dan anak-anak sangat menderita. Di sawah, tambang, dan bengkel tekstil, jutaan orang bekerja 14 jam sehari tanpa hak untuk pergi. Beberapa keluarga bahkan menjadi milik satu majikan selama beberapa generasi. Anak-anak dijual ke rumah bordil atau untuk kerja paksa. Meskipun pemerintah berupaya melawannya, skala masalahnya sangat besar. Perbudakan di sini bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari sistem. Setelah Taliban berkuasa pada tahun 2021, kondisi perempuan di Afghanistan menjadi sangat buruk. Hak untuk bekerja, pendidikan, dan bergerak bebas lenyap. Menurut Human Rights Watch, di banyak wilayah, kasus penjualan anak perempuan sebagai istri atau budak untuk melunasi utang meningkat tajam. Perempuan dipertukarkan layaknya properti. Mereka dipaksa bekerja di rumah, di ladang, dan menjadi korban eksploitasi seksual. Secara formal, ini disebut pernikahan, namun pada dasarnya adalah transaksi. Mereka yang mencoba melarikan diri berisiko, dikembalikan oleh keluarga, atau dibunuh. Organisasi internasional menyebutnya sebagai salah satu bentuk perbudakan berbasis gender paling kejam di dunia. Saat ini di negara tersebut, hampir tidak mungkin mencatat kasus-kasus seperti ini secara resmi. Pers dilarang, aktivis hak asasi manusia dianiaya. Namun, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdasarkan wawancara dengan para pengungsi perempuan, mengonfirmasi puluhan kisah penjualan perempuan dan anak perempuan demi melunasi utang. Dan ini hanyalah puncak gunung es. Selama bertahun-tahun, Sudan dilanda konflik internal. Di Darfur, Kordofan Selatan, dan wilayah lain, ratusan kasus penculikan anak-anak dan wanita telah tercatat. Mereka dijual, dipekerjakan secara paksa, atau dieksploitasi secara seksual. Menurut PBB, di tengah perang saudara, perbudakan telah menjadi instrumen kontrol dan teror. Kelompok etnis minoritas adalah target utama. Para wanita diculik langsung dari desa-desa, sementara anak-anak dipaksa dilatih dan dikirim untuk bekerja di perkebunan, atau di kamp milisi. Para korban tidak memiliki dokumen, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak punya tempat untuk kembali. Perang telah menjadikan perbudakan sebagai hal yang biasa. Situasi teramat sulit di Darfur Barat, di mana para budak menjadi bagian dari ekonomi gelap.
Wanita dan remaja digunakan sebagai imbalan kesetiaan di antara kelompok-kelompok bersenjata. Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional berkali-kali menunjukkan bahwa perbudakan di Sudan telah menjadi alat politik. Pada tahun 2017, CNN menyiarkan rekaman yang menunjukkan migran dijual secara terbuka di Libya. Lelang, manusia hidup $400. Ini bukan metafora. Setelah penggulingan rezim Gaddafi, negara itu jatuh ke dalam kekacauan. Ribuan migran dari Niger, Chad, Somalia, dan Sudan terjebak. Mereka ditipu dengan janji untuk mencapai Eropa, lalu dijual sebagai budak. Mereka ditahan di kamp-kamp, dipaksa bekerja, atau mengalami kekerasan. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, situasi perdagangan manusia di Libya adalah salah satu yang terburuk di dunia. Perbudakan di sini telah menjadi bagian dari bisnis ilegal. IOM mencatat kesaksian rutin dari para penyintas. Banyak yang ditahan di ruang bawah tanah, di mana mereka dipukuli, kelaparan, dan dipaksa bekerja tanpa bayaran. Beberapa meninggal sebelum mereka dijual. Selama bertahun-tahun tanpa pemerintahan di Libya, muncul seluruh jaringan pasar gelap perdagangan manusia yang melibatkan militan lokal, penjaga perbatasan, dan calo. Situasi ini tetap kritis hingga kini. Di Korea Utara, perbudakan adalah kebijakan negara. Di dalam negeri, terdapat kamp kerja paksa di mana para tahanan bekerja hingga kelelahan. Namun, bahkan di luar perbatasannya, situasinya tidak lebih baik. Menurut kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, puluhan ribu warga Korea Utara dikirim ke lokasi konstruksi di Tiongkok, Rusia, dan negara-negara Teluk Persia. Paspor mereka disita, pergerakan dibatasi, dan gaji mereka diambil oleh negara. Mereka hidup di barak di bawah pengawasan ketat sepanjang waktu. Mereka tidak bisa pergi, melarikan diri berarti pembalasan terhadap keluarga mereka. Ini adalah perbudakan yang disahkan di tingkat negara. Di Haiti, sistem Restafek masih ada hingga kini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin yang diserahkan ke rumah orang lain untuk diasuh. Secara formal, agar mereka memiliki tempat tinggal. Pada kenyataannya, mereka adalah budak rumah tangga. Menurut data organisasi Restafek Freedom, ada sekitar 300.000 anak seperti ini di negara tersebut. Mereka membersihkan, memasak, merawat adik-adik, tidak mengenyam pendidikan, dan tidur di lantai. Mereka bisa dipukuli, dikurung, atau direndahkan. Hukum melarang hal ini, namun pihak berwenang tidak campur tangan. Sistem Restafek adalah perbudakan yang disamarkan di balik topeng amal. Dalam banyak kasus, anak-anak ini bahkan tidak mengetahui tanggal lahir mereka yang sebenarnya, tidak belajar membaca dan menulis, serta tumbuh dewasa tanpa dokumen. Beberapa di antaranya tinggal di keluarga yang merendahkan atau mengeksploitasi mereka secara seksual. Organisasi Hak Asasi Manusia menunjukkan, Restafek bukanlah peninggalan masa lalu, melainkan tragedi nyata Haiti modern. Di Brasil, perbudakan bukan lagi sejarah masa lalu kolonial, melainkan realitas hutan belantara. Menurut Kementerian Tenaga Kerja Brasil, hanya pada tahun 2022, lebih dari 2.500 orang yang hidup dalam kondisi mirip perbudakan berhasil dibebaskan. Mereka ditemukan di perkebunan, tambang, dan lokasi penebangan kayu. Orang-orang dibujuk dengan janji upah, lalu dokumen mereka disita, diisolasi dari dunia luar, dan dipaksa bekerja. Beberapa bahkan tinggal di bawah tenda darurat tanpa air dan makanan. Para migran dari Bolivia dan Venezuela, serta penduduk asli, sangat rentan. Di sini, perbudakan adalah bisnis yang terselubung di balik pemandangan pedesaan. Pencakar langit Emirat dibangun oleh orang-orang yang segala-galanya telah direnggut dari mereka. Berdasarkan data Amnesty International dan Human Rights Watch, ribuan pekerja migran dari Bangladesh, India, Nepal, dan Pakistan bekerja dalam kondisi yang termasuk dalam definisi perbudakan modern. Para majikan sering menyita paspor, menahan gaji selama berbulan-bulan, dan kadangkala tidak dibayarkan sama sekali. Orang-orang tinggal di barak sempit tanpa AC, bekerja 12-14 jam di tengah teriknya gurun. Tidak mungkin mengeluh, karena visa mereka terikat pada majikan. Sistem ini dikenal dengan nama kafala, dan banyak organisasi mengakui hal itu sebagai bentuk perbudakan institusional. Jika ini menarik bagimu, silakan berlangganan channel 10 menit. Kami menyajikan semuanya singkat dan langsung pada intinya. Sampai jumpa.